Smart Listeners, selamat siang. Masih bersama Nisha ya. Di kesempatan kali ini nih, sahabat Sunda juga Smart Listeners ya, di tanggal 26 Agustus 2021. Nah, sahabat Sunda juga Smart Listeners, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik ya, yakni tentang mencegah perkawinan usia anak. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangannya, sahabat Sunda juga Smart Listeners, Nisha undang Anda, silahkan ya bisa bergabung di perbincangan kali ini. Silahkan bisa mengirimkan pertanyaan Anda atau mungkin tanggapan juga boleh gitu ya. Bisa via SMS atau WhatsApp di 0817548320. Sekali lagi 0817548320. Baik, sahabat sore dan juga Smart Listeners, di kesempatan kali ini kami sudah terhubung dengan para narasumber ya. Ada Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Giatri Sambodo SEMIP. Selamat siang Pak Sambodo. Selamat siang Mbak. Gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Dan juga ada Kakak Tessa yang menemani Pak Sambodo gitu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, Pak Sambodo dan juga Kakak Tessa, ini tema kita di siang hari ini adalah mencegah perkawinan usia anak. Nah, sebelum kita masuk ke sana gitu ya, nah sebenarnya definisi perkawinan anak ini apa sih Pak Sambodo? Jadi sebelum masuk ke definisi perkawinan anak, kita pahami dulu apa itu anak. Jadi anak itu adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Termasuk juga anak yang ada di dalam kandungan. Sehingga perkawinan anak itu didefinisikan ialah perkawinan yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tentunya definisi perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga. Yang tentunya cita-citanya itu mau bahagia kekal, tentunya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu definisi perkawinan menurut undang-undang perkawinan di undang-undang. Oke, baik. Jadi anak ini adalah semua yang berusia di bawah 18 tahun gitu Pak Sambodo ya. Oke, saya juga anak-anak nih Pak Sambodo. beberapa belas tahun yang lalu gitu ya. Oke deh. Baik, sahabat Sonora, ini perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi pada anak-anak usia di bawah 18 tahun. Nah, terkait dengan hak-hak anak nih Pak Sambodo, perkawinan anak ini seperti apa kaitannya Pak? Perkawinan anak itu merupakan sesuatu yang melanggar hak anak. Karena apa? Karena di usia 18 tahun di usia anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketika dia melakukan pernikahan anak, biasanya ada dampak terhadap pendidikannya, adanya putus sekolah, perkembangannya tidak optimal dan gitu. Termasuk juga nanti anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan anak itu cenderung juga hak anaknya dilanggar. Karena anak-anak yang menikah ini belum tentu siap baik lahir maupun batin. Secara lahir mungkin anak-anak ini belum siap dalam reproduksi. Sehingga nanti yang dilahirkan anaknya bisa menjadi cacat atau juga anaknya menjadi stunting. Padahal salah satu hak anak itu adalah hak kesejahteraan. Nanti secara batin anak-anak ini belum tentu bisa mengasuh anaknya dengan baik. Akhirnya yang dilanggar adalah hak mendapatkan pengasuhan dan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Oke, jadi ini baik yang menjadi orang tua maupun anak yang dilahirkan juga berkaitan sekali gitu ya Pak Sambodo ya? Oke, baik, begitu ya sahabat dan juga Smart Listeners. Nah, sebenarnya nih Pak Sambodo, batas usia minimal untuk menikah itu idealnya berapa sih Pak? Kalau menurut undang-undang, ini ada revisi undang-undang yang baru itu untuk anak baik
pria maupun wanita itu menikah minimal di usia 19 tahun. Ini minimal di usia 19 tahun. Tapi angka idealnya untuk kesiapan tadi lahir maupun batinnya itu di usia untuk perempuan di usia 21 tahun dan di pria, di laki-laki itu usia di atas 25 tahun. Oke, jadi kalau misalnya secara undang-undangnya 19 tahun gitu boleh gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk secara kesiapan ini untuk perempuan di 21 tahun, kalau di laki-laki di lebih dari 25 tahun. Nah, indikator sudah siap menikah nih, Pak. Ini seperti apa sih? Tentunya ada kesiapan dalam hal lahir dan batin tadi ya. Lahir itu dalam kedewasaannya, kita itu jadi dari lahir itu dari fisiknya kita sudah siap untuk bereproduksi, sudah dari lahirnya dia sudah mapan dalam artian mempunyai penghasilan untuk memberi nafkah ke keluarganya. Dari sisi batinnya, mungkin dari sisi psikologi kedewasaannya itu sudah siap untuk mengarungi rumah tangga. Nanti mungkin psikolog kita teman-teman PKK ini, kakak-kakak PKK yang bisa menjelaskan lebih lanjut siap secara batin itu seperti apa. Oke, baik, siap. Mungkin Kakak Tesaga boleh menambahkan seperti apa sih indikator siap menikah gitu? Indikator siap menikah itu juga tadi ya Mbak, sama yang disebutkan dengan Pak Sam, ada kesiapan mental atau emosionalnya itu, dan yang kedua juga persiapan spiritual dari masing-masing calon pengantin. Terus kemudian kesiapan konsepsional. Kesiapan konsepsional ini ditandai dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjalani kehidupan pernikahan, karena kehidupan pernikahan itu adalah kehidupan yang berlanjut ya Mbak. Kemudian kesiapan finansial juga harus disiapkan. Kemudian kesiapan sosiokultural. Kesiapan ini merupakan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara kontekstual dengan memperhatikan budaya setempat. Contohnya, biasanya kan kita di lingkungan masyarakat itu ada yang di desa, nah seperti itu Mbak. Kemudian kesiapan fisik juga harus dimatangkan, karena kesiapan fisik itu dan kesiapan fisik itu lebih penting karena seorang ibu akan melanjutkan generasinya, akan melahirkan generasinya. Seperti itu Mbak. Oke, jadi pernikahan itu nggak cuma modal cinta gitu ya Pak sama dan Kakak Tesaga gitu ya. Ini banyak nih sahabat dan juga smart listeners yang harus disiapkan. Tadi sudah disebutkan gitu ya, baik secara fisiknya maupun juga secara finansial. Kemudian secara psikologinya ini seperti apa? Nah, ini tadi ya sama-sama makanya dikatakan idealnya di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki. Nah, sobat dan juga smart listeners, kita akan gali lagi lebih dalam gitu ya tentang perkawinan usia anak di segmen selanjutnya tentunya. Nanti akan kita bahas di Indonesia atau di Jogja ini bagaimana keadaannya gitu ya. Nah, ini mungkin juga Anda sahabat dan smart listeners ingin bergabung juga, ingin bertanya, punya pertanyaan gitu ya, boleh silakan disampaikan via SMS atau WhatsApp di 0817 5483 200. Sekali lagi di 0817 5483 200. Silakan bisa ditanyakan ya, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik Sobat Sun dan juga Smart Listeners, masih di perbincangan kali ini ya seputar mencegah perkawinan usia anak bersama dengan narasumber. Yang pertama ada Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Giat Trisambodo SEMIP dan juga
para kakak Saga yang sudah terhubung. Baik, Sobat Sonu dan juga Smart Listeners, kita lanjut lagi ya seputar mencegah perkawinan usia anak. Tadi di sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya sama Pak Sambodo tentang definisi anak itu yang seperti apa sih, kemudian dampaknya pada hak-hak anak itu seperti apa. Nah, kemudian Pak Sambodo, untuk secara general atau secara umum saja nih, bagaimana sih Pak kondisi di Indonesia maupun di Jogja tentang fenomena pernikahan usia anak ini, Pak? Di perkawinan anak yang ada di DIY ya, itu dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Jadi kita lihat datanya itu kan dari data putusan dispensasi perkawinan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Jadi anak yang melakukan perkawinan, jadi usia perkawinannya di bawah 19 tahun di bawah itu harus ada izin dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama. Ini data di tahun 2018 itu ada 372. Di tahun 2019 ada 583 dan di tahun 2020 ada 950. Ini peningkatan yang luar biasa karena sudah diakibatkan oleh pandemi COVID juga ini. Jadi adanya dampak-dampak sosial itu kan dari adanya pandemi COVID. Ini cukup memprihatinkan kita. Karena perkawinan anak itu rentetannya akan sangat panjang nantinya. Ketika anak ini kawin di usia dini, maka biasanya ada peluang untuk putus sekolah. Akhirnya hak anak untuk mendapat pendidikan itu dilanggar. Nanti juga belum ada kesiapan reproduksinya belum bisa. Nanti anak yang dilahirkan juga ada kemungkinan tidak lahir sempurna atau mengalami stunting. Juga nanti secara kedewasaan anak-anak ini belum bisa melakukan pengasuhan, melakukan pengelolaan dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Akhirnya anak-anak yang dilahirkan ini cenderung mendapat penelantaran dalam pengasuhan, tidak mendapatkan pengasuhan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Oke, jadi ini masih banyak terjadi gitu Pak Sambodo ya, perkawinan usia anak. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak Sambodo dan juga Kak Tessa, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang bisa memperbesar gitu ya terjadinya perkawinan anak? Ini Kak Tessa nanti ya. Silakan. Ada beberapa faktor ya. Betul. Sekolah nanti, sekolah atau pekerjaan anak. Karena butuh sekolah, akhirnya jadi bekerja anak. Ketika anak-anak itu sudah pegang uang, akhirnya akan melakukan pernikahan. Atau juga adanya kehamilan tidak diinginkan, juga adanya semacam kebiasaan. Ada budaya, faktor budaya juga. Faktor budaya ini nggak ngerti. Coba kakak saya yang sudah menjelaskan lebih lanjut. Seperti yang disampaikan Bapak Sambodo tadi, benar sekali Mbak Diri, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan pada anak. Yang pertama tadi faktor budaya. Jadi di masyarakat tertentu menikahkan anak di usia muda itu hal yang wajar, hal yang lumrah seperti itu. Ada juga karena faktor ekonomi, di mana dalam keluarga tertentu yang dia diberi utang misalnya atau kemampuan ekonominya rendah, berpikir kalau dengan menikahkan anaknya maka beban hidupnya akan berkurang seperti itu. Juga faktor dari pergaulan remaja itu sendiri, ketika mereka bergaul kebablasan, terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Dari situ banyak orang yang berpikir bahwa menikahkan anak yang hamil di luar nikah itu merupakan solusi, padahal sebenarnya itu bukan solusi satu-satunya ya Mbak, justru akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Oke, jadi dari kultur atau budaya itu juga ngaruh gitu ya, kayak misalnya umum-umum aja kok anak-anak nikah gitu ya.
Kemudian juga ada dari yang faktor ekonomi, misalnya tadi terlilit hutang, terus kayaknya udah deh dinikahin aja biar saya nggak ngasih makan lagi, biar itu dibeban ke suaminya, mungkin gitu kali ya Kak ya. Oke, kemudian juga ada ini yang kayaknya paling banyak gitu ya sahabat Smart Listeners ya, ini pergaulan bebas dan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, nah kemudian ketika terjadi perkawinan anak, apakah ada konsekuensi hukumnya nih Pak Sambodo dan juga Kak Tesagap? Tentunya ada, Mas. Jadi pernah dulu yang sempat viral di pernikahannya eksekusi dengan itu anak itu kan akhirnya bisa diseret di ranah pidana. Karena kebanyakan apa? Karena pernikahan anak itu beberapa juga dilakukan di bawah paksaan. Ketika memaksa anak untuk menikah, itu tentunya ada timbul kekerasan di situ. Nah, ini tentunya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak. Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan juga sama Pak Sambodo dan Kak Tessa gitu ya, bahwa masih banyak terjadi gitu perkawinan di usia anak. Nah, apa aja sih Pak yang bisa dilakukan gitu, atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan anak nih Pak, baik itu yang sudah dilakukan pemerintah atau akan dilakukan, seperti apa Pak Sambodo? Ya, tentunya memberikan pemahaman ya, sosialisasi ini seperti saat ini dengan radio Sonora. Jadi kita sosialisasi, memberi informasi, edukasi kepada masyarakat mengenai apa itu perkawinan anak, dampaknya, konsekuensinya bagi anak-anak, dan beberapa hal lain kerugiannya. Tapi mungkin secara ini dengan kakak-kakak TKK juga memberi pendampingan psikologi ya. Jadi kalau ada anak-anak yang konseling tentang kehidupan remaja, tentang pacaran, tentang perkawinan, itu dimasuki pemahaman bagaimana berumah tangga yang baik itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi atau ingin mengetahui apa saja dampak dari perkawinan usia muda, itu bisa dilihat di akun Tesaga, yaitu akun IG-nya kita, medsosnya kita. Bisa langsung telepon atau SMS dan WA melalui nomor 087719292111 untuk SMS, WA, dan Telegram, dan nomor teleponnya di 0274565003. Selain itu kita juga punya medsosnya nih Mbak, untuk kita memberitahu atau menginformasikan kepada adik-adik dan remaja di luar sana. Di Facebook, IG, Twitter itu Tesaga_DIY, dan bisa juga dilihat film kita, YouTube, dan lain di Tesaga.DIY juga. Oke, jadi banyak source-nya gitu ya Kak Tesaga ya, kalau misalnya mau curhat. Gitu. Boleh Pak ditambahin. Jadi kita ada namanya PR ya. Jadi kalau kita membentuk kader PR di masyarakat, di sekolah, jadi PR itu kita informasi kesehatan remaja, dan salah satunya adalah upaya membina bagaimana remaja ini membentuk rumah tangga yang baik, dan termasuk di dalamnya bagaimana mencegah perkawinan anak. Dan kita juga lewat media yang disukai anak muda. Jadi kita di BP3P2 bekerjasama dengan Aftersen ya. Jadi ada kampanye lewat lagu Aftersen tentang bagaimana itu tadi mencegah adanya perkawinan anak. Oke, baik. Jadi banyak
upaya gitu ya Pak Saud dan Kak Teh Saga gitu ya. Kalau misalnya mau curhat gitu boleh gitu ya ke Kak Teh Saga, tadi ada via telegram, via telepon gitu, via media sosial juga bisa. Kemudian juga lewat lagu-lagu juga disampaikan gitu ya sama dan juga smart listeners tentang mencegah perkawinan usia anak ini. Nah, kalau misalnya ada sahabat-sahabat dan juga smart listeners yang pengen curhat nih Kak Teh Saga, ini bisa dilayani di hari apa aja sih? Untuk curhat di Tesaga bisa kita layani setiap hari di sosial media kita Kak, di nomor telepon, nomor WA ya 087719292111. Itu tidak terbatas di hari libur, bahkan malam hari pun selama Kak Tesaga masih terjaga dilayani. Kalau untuk melalui telepon di nomor 565003 itu di hari dan jam kerja. Oke, baik. Nah, kalau misalnya mau konsul nih Kak Teh Saga, perikah atau ada biaya tertentu gitu? Gratis Kak. Jadi konsultasi di Tesaga itu gratis, kita tidak memungut biaya apapun dan insya Allah soal kerahasiaan pasti dijamin. Tuh ya kan, daripada blunder nih ya saudara dan smart listeners ya, kalau sendiri bingung sendiri gitu ya. Nah, ini ada Kakak Teh Saga yang siap untuk membantu sahabat dan juga smart listeners. Baik, sahabat dan juga smart listeners, kita harus break lagi gitu ya. Silahkan untuk Anda yang punya pertanyaan nih seputar mencegah perkawinan usia anak, silahkan gitu ya, bisa disampaikan via SMS atau WhatsApp di 0817548320. Nah, saat lagi kita akan bahas gitu apa aja sebenarnya dampak perkawinan usia anak. Baik, tetap stay tune hanya di 97,4 FM Sonora Yogyakarta dan juga Smart 100.1 FM Yogyakarta. Pukul 13:30. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Baik sahabat dan juga smart listeners, masih bersama Lisha dan juga para narasumbernya. Yang pertama ada Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Giatri Sambodo SEMIP, kemudian juga ada Kakak Teh Saga ya. Dan masih ngobrol seputar mencegah perkawinan usia anak. Sahabat tadi sudah disampaikan ya dampak-dampaknya gitu ya, ada secara ekonomi, kemudian juga hak-hak anak beberapa dilanggar seperti pendidikannya yang terputus, kemudian juga ada secara psikologis dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan nih Pak Saud dan juga Kak Teh Saga yang masuk seputar pernikahan usia anak ini. Ini yang pertama ada dari Mas Putra di Jalan Kaliurang. Selamat siang para narasumber, ini bagaimana ya untuk menaikkan motivasi dan kesadaran untuk sekolah sehingga bisa menekan keinginan pernikahan dini. Karena di masa pandemi ini saya menjumpai beberapa kali pernikahan, ada anak yang melakukan pernikahan usia dini karena mereka memilih untuk menikah saja dibandingkan sekolah karena malas. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan para narasumber tentang fenomena ini? Silakan Pak Samudu dan Kak Teh Saga. Menjawab pertanyaan Putra tentang bagaimana cara menaikkan motivasi dan kesadaran sekolah untuk menekan pernikahan anak usia dini. Jadi yang pertama-tama adalah kita tumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Jadi ingat-ingat kembali cita-citanya apa. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita tersebut kan butuh perjuangan, butuh pendidikan. Semoga dengan begitu kita ada motivasi dan effort lebih untuk belajar. Kemudian ingat juga perjuangan orang tua dalam mencukupi kebutuhan anak-anak, membiayai pendidikan mereka. Seperti itu, jangan sampai kita mengecewakan mereka.
Ada tambahan mungkin atau Oke, baik. Jadi bisa dibangkitkan gitu ya sahabat Sonora ya tentang cita-citanya. Mungkin dulu punya cita-citanya anaknya jadi dokter atau mungkin jadi pilot atau mungkin jadi apapun gitu. Dan mungkin bisa di-remind lagi gitu tentang cita-citanya bahwa untuk mencapai titik itu tentu ada perjuangan. Nah, perjuangannya apa sih? Sekolah yang baik gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dibangkitkan juga tentang perjuangan orang tua selama mengasuh anak tersebut gitu ya. Nah, ini supaya tidak mengecewakan orang tua seperti apa gitu. Baik, begitu Mas Putra ya, mungkin kalau misalnya menemukan lagi fenomena-fenomena mungkin tetangganya mau nikah muda gitu ya di usia anak di bawah tadi 18 tahun gitu ya, ini mungkin bisa diingatkan tentang hal-hal tersebut. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi nih Pak Samuel dan juga Kak Tesaga dari Mbak Indah di Jalan Kaliurang. Selamat siang, saya mau tanya, apakah ada cara mudah untuk bisa mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang masih mohon maaf di desa dan tingkat pendidikannya masih jauh di bawah rata-rata terkait dengan pernikahan dini ini? Karena masih ada beberapa kasus yang saya temui di kampung halaman saya usia 14 tahun banyak yang sudah menikah. Terima kasih. Monggo. Ini bukan cara mudah sih. Ini kan kita Betul. keroyokan baik itu pemerintah atau masyarakat dan terburuknya keluarga. Tapi yang paling berat itu ketika perkawinan anak itu menjadi culture, jadi semacam budaya di lingkungan tersebut. Oke, baik. Jadi nggak ada yang mudah gitu ya Pak ya? Jadi pemerintah itu juga lewat Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang sampai jangkauannya sampai ke desa itu juga melakukan pendampingan ketika ada kasus-kasus perkawinan anak, ada kasus kekerasan atau pelanggaran hak anak lainnya. Begitu juga di tingkat desa juga dibentuk semacam gugus tugas desa kelurahan layak anak, itu yang mengawal upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Di samping itu di gugus tugas juga ada kader PAPDM perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang keanggotaan ini tentunya tokoh-tokoh masyarakat yang tahu lingkungan di situ, bagaimana budaya masyarakat di situ, sehingga ketika melakukan pendekatan itu lebih mudah. Tapi secara struktural, secara sistem itu ketika akan melakukan perkawinan anak itu tentunya ada dispensasi, mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Hal ini tidak mudah karena sebelum ada putusan dispensasi untuk melakukan perkawinan, orang tua dan anak ini diharuskan untuk mendapatkan bimbingan konseling, pendampingan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kota. Jadi nanti di sana dikasih pembinaan apa itu perkawinan, bagaimana dampak-dampaknya hak anak. Jadi si anak dan orang tua itu kita kasih bimbingan, pemahaman tentang perkawinan anak dan juga ditanting benar-benar apakah benar mau menikah atau karena apa. Karena diusahakan jangan sampai adanya perkawinan anak itu. Tapi ketika itu sudah terlanjur, biasanya karena kehamilan tidak diinginkan, itu berat sekali bagi semua pihak untuk memutuskan adanya dispensasi perkawinan. Tapi penyebab adanya perkawinan anak ini yang harus kita urai, kita sudah dari sisi kehamilan tidak diinginkan lagi, nanti kita garap remajanya, anak-anaknya. Agar tadi seperti disampaikan Anda nanti bagaimana memotivasi anak mengisi waktu luangnya, jangan berpikir pacaran dan menikah, tapi mengisi waktu luang dengan hal yang berguna, aktif di kegiatan di sekolah, kegiatan di masyarakat, dan kita juga menggarap melalui forum anak. Forum anak ini ada di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Jadi di sini di forum anak itu ada aktivitas anak berkreasi, berorganisasi, dan ikut serta dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Ketika waktu luang mereka sudah diisi, cara motivasi secara dengan baik, akhirnya mereka mesti berkeinginan untuk mencapai cita-cita, berkeinginan untuk mendapatkan atau menjadi
seseorang yang berguna bagi masyarakat, bagi bangsa. Oke, baik begitu ya, Mbak Ida Jakal ya. Semoga menjawab gitu. Oke, baik. Kemudian ada lagi nih Pak Samudra dan juga Kak Teh Saga ini dari Bu Jauhari di Condong Cator. Nah, menjelaskan konsep pernikahan pada anak itu kan gampang-gampang susah. Nah, sebenarnya modal kita sebagai orang tua ini bagaimana? Kaitannya dengan pemahaman pernikahan dan juga pernikahan usia dini. Terima kasih. Dari Bu Johari, terima kasih sudah bertanya. Misalnya kalau untuk memberitahunya itu, kita diajak ngobrol bagaimana dunia pernikahan, diberitahu anaknya bagaimana dunia pernikahan itu, karena yang udah kita ketahui dunia menikah itu bukan untuk sementara tapi untuk selamanya. Kemudian beri media yang disenangi oleh anak seperti menonton film sambil diberikan edukasi. Biasanya kan kalau di film itu ada yang tulisan atau kode BO gitu, bimbingan orang tua gitu kan, itu lebih baik didampingi orang tua sambil anaknya melihat film tersebut, seperti itu, sambil berdiskusi juga Mbak, seperti itu. Jadi sharing session gitu ya antara orang tua sama anak nih ngobrol dari hati ke hati gitu ya, tentang gimana sih konsep pernikahan gitu ya, atau mungkin cerita-cerita pengalaman gitu ya bapak ibunya gitu selama menjalani pernikahan itu seperti apa, karena kan pasti ada senangnya juga ada susahnya gitu ya dalam kehidupan pernikahan. Nah, mungkin bisa di sharing gitu untuk bisa diketahui bersama dengan anak, tentunya dengan metode-metode ataupun cara-cara yang disukai dan cocok dengan anak-anak. Baik, begitu. Terima kasih Bu Jauhari di Condong Cator ya. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan. Oke. Ada Kinan di Sleman nih, Pak Samudra dan juga Kak Teh Saga. Nah, saya mau tanya, apakah pemerintah punya program sosialisasi yang menyasar langsung ke institusi pendidikan seperti penyuluhan dan lain-lain untuk mencegah pernikahan anak? Terima kasih. Apakah ada nih Pak Samudra gitu ya, dari pemerintah daerah langsung datang ke sekolah-sekolah gitu? Ada ini Mbak, ini ya Mbak Kinan dari Sleman. Jadi kita ada program yang namanya Sekolah Ramah Anak. Jadi dalamnya banyak aktivitas dalam rangka upaya untuk memenuhi dan melindungi hak anak. Salah satunya bagaimana kita melakukan bimbingan, melakukan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, ada yang namanya PR di sekolah. Jadi pusat informasi kesehatan remaja yang ada di sekolah dan termasuk kesehatan reproduksi yang ada di dalamnya. Dan kita akan beberapa kali di samping terjun langsung, kita juga melakukan beberapa webinar yang hasilnya tentu saja murid-murid yang ada di sekolah-sekolah. Oke, baik, jadi ada gitu ya untuk yang program ke sekolah-sekolah nih Makinan di Sleman gitu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Nah, Pak Samudra dan Kak Teh Saga, kita harus break terlebih dahulu. Sobat Sonora dan juga Smart Listener, silahkan ya, masih ada satu segmen terakhir nih. Kalau misalkan Anda ingin bertanya atau mungkin ada kasus-kasus yang ditemui gitu ya, ingin sharing gitu, boleh gitu, silahkan dikirimkan via SMS atau WhatsApp di 0817 5483 200 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Sonora FM.
Sahabat Solo dan juga smart listener, sampailah kita di segmen terakhir ya. Berbicara seputar mencegah perkawinan usia anak bersama dengan para narasumber ada Kasih Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dari SMU Yogyakarta, Bapak Kiatri Sambodo SEMIP, dan juga ada Kakak Pratesaga. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Sambodo ya dari sahabat Solo dan juga smart listeners. Ini lebih ke sharing gitu ya, ada kasus begitu. Ini ada Mbak Sofia di Jalan Kaliurang. Selamat siang para narasumber, saya mau sharing nih. Tetangga saya usia 15 tahun hamil ya. Dan sekarang orang tuanya bingung karena si anak ini nggak ingin menikah dan ingin membesarkan anak yang dikandung sendiri. Padahal pihak laki-lakinya ingin bertanggung jawab, ingin menikahi gitu ya. Nah ketika terjadi kasus seperti ini, kira-kira baiknya seperti apa sih? Karena saya cukup bingung ketika ditanyain saran dan cuma bisa mendengarkan keluh kesahnya aja. Terima kasih. Nah silakan Pak Sambodo dan Kak Pratesaga. Jadi Mbak Sofia, jadi mendengarkan itu sudah bagian dari solusi ini. Jadi tentunya yang mendapatkan kasus kehamilan tidak diinginkan ini tentunya ada beban tersendiri secara psikologi. Ketika dia sudah mulai curhat, sudah membuka permasalahan, itu merupakan bagian dari solusi. Tapi solusi ini tentunya jangan kalau tidak mampu jangan disimpan sendiri. Di Jogja itu ada lembaga-lembaga yang bisa mendampingi kasus-kasus seperti ini. Di tingkat provinsi ada Reksoldia Utami, di sana ada psikologisnya yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi kasus-kasus seperti ini. Tentunya nanti baik ya putra atau putri ini yang ada kasus ini akan dilakukan asesmen psikologi, akan dirunut permasalahannya, akan ditelaah lebih lanjut, akan didengar pendapat-pendapatnya, juga akan dinilai emosionalnya, kedewasaannya kedua belah pihak. Tentunya dengan dengan metode psikologi nanti akan ditemukan solusi yang tepat. Tapi saran saya Mbak Sofia ini tetap mendampingi, walaupun kemampuannya hanya mendengarkan dengaran itu sudah menjadi bagian penting dari upaya meringankan beban temannya tadi yang berkasus kehamilan tidak diinginkan. Provinsi ada Reksoldia Utami, di tingkat kabupaten mungkin yang lebih dekat itu di Sleman ada Berbaga di Komplek Pemda Sleman, di Balai Kota juga ada Berbaga Kenari, nanti di Gunung Kidul ada UPT BPA, di Bantul, Pulau Provinsi juga sama. Jadi banyak pihak yang bisa kita mintai tolong untuk mendampingi mencari solusi terhadap permasalahan seperti ini. Kemudian kita perlu memberikan kesadaran atau memberitahu nih kepada si calon ibu itu akan dampak dari anak yang akan dilahirkan nanti, seperti itu. Jadi anak yang dilahirkan nanti itu tidak akan memiliki identitas atau tidak masuk ke dalam kakak karena kan orang tuanya tidak menikah, seperti itu sih. Dampaknya itu juga sangat banyak untuk pola asuh untuk nanti calon ibu itu dan calon bapak harusnya mengasuh anaknya gitu. Jadi kan kalau misalnya ibunya dan bapaknya tidak menikah, pola asuhnya itu otomatis ada yang kurang gitu. Oke, baik. Jadi begitu ya, Mbak Sofia di Jakal ya. Semoga bisa menjawab. Nah, Pak Sambodo dan Kak Pratesaga nggak ada kisah-kisah lain nggak sih terkait dengan perkawinan usia anak nih? Mungkin Kak Pratesaga bisa share gitu ya, supaya bisa jadi bahan pembelajaran juga nih untuk sahabat Solo dan smart listeners. Jadi share aja ya Pak. Ada cerita, jadi ada seorang anak yang dia itu pacaran sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan tadi. Kemudian akhirnya kan mereka menikah dan itu sekolah. Nah, dari situ banyak sekali pelajaran yang bisa diambil buat sahabat-sahabat listeners dan sahabat pendengar. Jadi dari pernikahan ini itu tentu saja dampaknya dan sekali antara lain dampak fisik dan psikologis. Pada pernikahan anak di bawah usia 18 tahun itu rentan dengan permasalahan reproduksi karena dasarnya kan memang dia belum cukup matang ya secara fisiologisnya. Kemudian dari sisi psikologisnya juga
belum matang dari sisi emosi, jadi sering terjadi pertengkaran, bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Dan akhirnya bisa juga berakhir ke perceraian. Jadi kalau sudah terjadi perceraian, anaknya juga akan menanggung akibatnya seperti itu. Oke, jadi banyak sekali gitu ya Sobat Sonora yang bisa terjadi di perkawinan usia anak. Apalagi karena tadi kan secara emosional belum matang gitu ya. Jadi mungkin sering ribut gitu ya, sering sering gebes-gebesan di berantem gitu ya. Nah ini kan bisa takutnya terjadi sampai akhirnya nanti ke perceraian. Oke baik. Nah ini nih, apakah ada lagi kasus-kasus lain Kak Tesaga? Kasusnya ini Kak, ada lagi nih, apakah pernikahan dini itu selalu beresiko bercerai? Yang pasti kalau beresiko bercerai, pernikahan di usia anak itu pasti akan ada, dan sebaiknya itu mempersiapkan pernikahan sampai matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kita, Kak Tesaga ini selalu menekankan bahwa menikah harus terencana, bukan karena bencana. Nah, terus kita juga memberikan solusi. Tentunya kita tidak memberikan generalisasi ya bahwa pernikahan itu selalu tidak baik hasilnya. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang dewasa atau masuk ke usia pernikahan itu perceraian itu akan langgeng. Pernikahan itu akan langgeng. Pernikahan harus disertai dengan kematangan fisik, reproduksinya itu harus matang, kemudian kecerdasan emosional, kesiapan mental, dan kematangan pola pikir tentunya akan menghasilkan kualitas pernikahan yang nanggung juga. Seperti itu Pak. Oke baik. Nah ini nih terakhir gitu ya. Gimana sih caranya supaya remaja ini tidak terjerumus pada pernikahan usia dini? Pak Samudo dan Kak Tesaga. Jadi bagaimana sih caranya agar remaja itu tidak terjerumus ke dalam pernikahan ini? Kita bisa memberikan edukasi kepada remaja bagaimana sih biar mereka itu tidak tergesa-gesa berpacaran di usia muda. Kemudian bisa juga membuat program atau kegiatan yang positif bagi remaja, seperti melibatkan remaja dalam kegiatan-kegiatan sosial, atau mereka bisa diajak diskusi, kemudian ada kegiatan olahraga, kegiatan musik, berkebun, kerajinan, kemudian bisa mengajak remaja untuk aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oke baik. Nah di 5 menit terakhir nih Pak Samudo dan Kak Tesaga mungkin bisa disampaikan closing statementnya gitu ya, dan juga pesan-pesan ya untuk Sobat Sonora dan juga smart listener supaya bisa mencegah perkawinan di usia anak. Silakan Pak. Pesannya untuk para remaja di luar sana atau anak di luar sana, gapailah cita-cita kalian, lakukanlah kegiatan yang membuat diri kalian itu mengeksplor hal-hal yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yaitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Tesaga itu, tidak cepat-cepat atau jangan buru-buru pacaran atau buru-buru menikah hanya mengikuti tren saja itu ya. Karena sekarang banyak juga yang mengikuti tren menikah di usia muda gitu. Kemudian juga mencari ya itu hal-hal yang ingin dieksplor. Kemudian mencari motivasi dari orang tua, meminta dukungan dari orang tua juga, dan itu peran orang tua dan keluarga juga sangat penting untuk anak tersebut. Oke baik. Jadi Sobat Sonora dan smart listener, nikmati masa muda sebaik-baiknya gitu ya, belajar yang banyak, tapi eksplor banyak hal. Ada hobi-hobi apa ditekunin gitu, misalnya olahraga atau seni gitu ya, ini bisa dicoba sebagai pengalih gitu ya daripada pacaran usia muda gitu. Nah ini mungkin bisa dialihkan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Baik, ada tambahan mungkin Pak Samudo atau cukup? Ya, tambahnya gini Mbak, di samping pemerintah melakukan upaya pencegahan perkawinan anak, ternyata ada pihak-pihak yang mempromosikan pernikahan anak. Ada tren daripada zina lebih baik nikah gitu, atau bahkan ada kemarin itu ya yang sempat viral wedding organizer yang mempromosikan perkawinan anak. Jadi bagi teman-teman, bagi remaja,
kita harus cari informasi yang benar dari sumber yang benar. Jangan kita terjebak oleh informasi di medsos yang belum tentu benar, yang ternyata menjerumuskan kita. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sambodo dan juga Kak Tesaga atas informasi dan waktunya. Semoga sehat-sehat selalu begitu. Oke, baik. Terima kasih juga ya sahabat-sahabat dan juga smart listeners yang sudah bergabung nih di perbincangan edisi kali ini di tanggal 26 Agustus 2021 seputar mencegah perkawinan usia anak. Semoga apa yang kami hadirkan selama hampir 1 jam ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan tetap ketatkan protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. So, tetap stay tune sahabat-sahabat dan juga smart listeners hanya di Sonora 97,4 FM Yogyakarta dan Smart 102.1 FM Yogyakarta karena masih ada banyak sekali program yang menarik yang siap untuk menemani Anda. Saya Nisha Putri, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye.